Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pertemuan pertama mata kuliah Proyek Perencanaan dan Optimasi Jaringan Telekomunikasi. Kita ketemu lagi di semester 7 sama saya, Haji Riliana. Mungkin beberapa mahasiswa sudah tahu seperti apa tipikal saya dan rule yang biasa saya pakai. Nggak akan juga beda sebenarnya, hanya mungkin materi yang disampaikannya yang berbeda ya daripada semester sebelumnya. Mata kuliah ini yaitu Proyek Perencanaan Optimasi Jartel, ini total 3 SKS. Kemudian karena kita perkuliahannya menggunakan metode online dan menggunakan akses e-learning dari fakultas ya, jadi nanti teman-teman bisa mengakses semua materi, absen segala macam itu melalui e-strip-learning.teknik-unjani.com. Harusnya udah tahu ya. Nah, untuk aturan perkuliahannya di sini saya review ulang lagi. Ya, untuk perkuliahannya kita pertemuan setiap hari Senin pukul 16.30 sampai 19.00. Nah, untuk absensinya setiap mahasiswa wajib hadir dan mengisi absen melalui platform e-learning tadi pada saat jam pelaksanaan kuliah. Jadi, misalkan mahasiswa tidak mengisi atau lupa mengisi absensi di hari Senin di rank 16.30 sampai 19.00, maka otomatis tersetting tidak hadir. Jadi tolong diperhatikan, sesibuk apapun teman-teman, tolong diperhatikan di hari Senin jam 16.30 sampai 19.00, tolong diperhatikan untuk segera mengisi daftar hadir, gitu ya, agar tidak tersetting menjadi tidak hadir. Untuk absensi ini atau kehadiran ini tentunya saya nilai seperti biasa ya. Kemudian untuk materi nanti sifatnya ada yang bersifat PPT atau PDF yang bisa saya share. Kemudian ada juga yang nanti saya sampaikan dalam sebentuk video jika diperlukan, memang diperlukan penjelasan segala macamnya. Kemudian mungkin jika suatu saat diperlukan untuk tatap muka, jika memungkinkan, karena teman-teman juga sambil kerja ya, atau work from home itu juga dimungkinkan, bisa melalui via Google Meeting biasanya. Kemudian untuk tugas aturannya masih sama. Jadi untuk pengumpulan tugas saya biasanya ada dikumpulkan di hari tertentu, misalnya dikumpulkan minggu depan atau dikumpulkan di hari Kamis. Nah, tugas tersebut wajib dikumpulkan sesuai aturan yang telah ditentukan atau petunjuk yang telah ditentukan. Jika teman-teman telat mengumpulkannya, maka tugas otomatis tidak akan diterima. Gitu ya. Tugas dan juga kuis. Nanti ada tugas, kuis, latihan ya. Sama seperti semester-semester sebelumnya atau yang kemarin juga kita sudah uji coba online juga hanya melalui Google Classroom ya. Yang hampir sejenis seperti itu. Kemudian untuk setiap pertemuan kemungkinan saya akan memberikan latihan yang harus teman-teman kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Intinya juga akan masuk dalam penilaian. Itu ya kira-kira. Walaupun tidak setiap pertemuan. Kalau sebelumnya kan setiap pertemuannya, kalau yang ini mungkin enggak. Jadi hanya sebagai bahan review apakah teman-teman sudah mempelajarinya atau tidak. Gitu ya. Kemudian untuk perbaikan, saya ingatkan lagi untuk perbaikan, saya hanya memberikan perbaikan 1 kali di akhir pertemuan. Jadi perbaikan ini sifatnya untuk memperbaiki nilai UTS atau UAS atau nilai secara keseluruhan yang kondisi nilainya nggak oke. Ya, hampir sama kayak sistem yang mata kuliah yang semester kemarin gitu. Kalau yang sudah melaksanakan dan mengalami perbaikan mungkin hafal ya. Jadi sifatnya nanti misalkan nilai UTS-nya 40, nilai UAS-nya 90. Nah, kemudian diperlukan perbaikan, maka akan dilakukan perbaikan. Kemudian akan diambil 2 nilai terbesar dari nilai UTS, UAS, dan perbaikan tersebut. Gitu. Jadi poin perbaikan itu juga lumayan cukup besar gitu kalau diperlukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk materi pembelajaran di sini kita akan ketemu 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan di mana sebelum UTS kita akan banyak membahas sebenarnya teori. Jadi kemungkinan saya akan banyak sampaikan teori, banyaknya teori mengenai project dan manajemennya. Di project secara umum, manajemen seperti apa, kemudian aturannya, metodenya, implementasinya, kira-kira gitu. Nah, setelah UTS, materi yang akan dominan kita bahas adalah perencanaan jaringannya.
dan optimasi jaringannya. Optimasi jaringan yang akan kita bahas di sini sebenarnya ada di 4, yaitu ada jaringan komputer atau LAN WAN, kemudian jaringan radio atau microwave, jaringan seluler, dan jaringan serap optik. Tapi yang akan dominan saya bahas, yang lain tetap saya bahas, cuman yang akan dominan saya bahas adalah pada jaringan seluler. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa yang menjadikan ini sebagai bahan tugas akhir biasanya. Kemudian QoS pada jaringan tersebut, algoritma perancangan seperti apa, kemudian kinerja pada jaringan telekomunikasi dan komputer itu seperti apa. Jadi 14 kali pertemuan kira-kira ini materinya akan kita bahas. Kemudian untuk kriteria penilaian, di sini untuk kehadiran saya nilai 15%, kemudian tugas dan kuis saya nilai 25%, UTS dan UAS saya berikan bobot sama-sama 30%. Gitu ya. Kemudian referensi yang diperlukan jika teman-teman mau butuh bacaan segala macam. Sebenarnya ada 4 yang saya pakai, tapi yang dominan saya pakai adalah kalau untuk manajemen proyek, jadi materi yang sebelum UTS adalah 2 ini. Kemudian untuk materi yang perencanaan dan optimasi jaringan yang pembahasan setelah UTS adalah yang Rapaport dan Linggawardana. Gitu. Kira-kira itu untuk pengantar mata kuliah kita pertama kali. Untuk detail atau pertanyaan segala macam bisa disampaikan melalui ini live chatnya untuk pertemuan pertama ini saya buka. Jadi silakan ditanyakan langsung atau jika tidak sempat bisa via WA atau melalui KM nanti disampaikan langsung ke saya. Gitu. Kira-kira itu untuk yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan pertama ini nanti selain pengantar ada satu materi yang juga saya sampaikan yaitu mengenai manajemen proyek. Untuk PPT dan pembahasannya nanti akan disampaikan di materi yang terpisah. Kira-kira gitu ya. Silakan disimak. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat menjadi ilmu baru untuk teman-teman. Gitu ya kira-kira gitu. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.